Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi dari manga Boruto to Blue Vortex part ke-24. Kali ini, kita akan membahas prediksi manga Boruto to Blue Vortex chapter 11 part 25. Di part 24 sebelumnya, Boruto berhasil mengalahkan Otsutsuki Murashiki. Akan tetapi, Boruto lebih memilih untuk menyiksanya sebelum melenyapkannya. Singkat cerita, Boruto melempar Murashiki ke rekan Otsutsuki-nya karena Boruto tahu bahwa dia akan mati karena efek Uzuiko Rasengan. Setelah itu, rekan Murashiki langsung membawanya dan kabur dengan melewati portal dimensi miliknya. Setelah masuk ke portal tersebut, terlihat banyak Otsutsuki yang sedang berkumpul. Semua Otsutsuki itu pun terkejut dengan kedatangan Murashiki bersama rekannya dengan keadaan yang terluka sangat parah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai membahasnya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Murashiki yang terlihat babak belur akibat diserang Boruto secara berulang kali. Murashiki berkata, "Kumohon, bunuh aku." Mendengar hal itu, Boruto pun berhenti untuk menyerang Murashiki. Lalu, Boruto mengambil pedangnya dan berjalan menuju Murashiki kembali. Tiba-tiba, Boruto langsung menebas tangan dari Murashiki hingga terbelah menjadi dua. Boruto berkata, "Tidak akan kubiarkan kau mati dengan mudah." Tak lama setelah itu, Boruto merasakan keberadaan Otsutsuki lainnya yang berada di langit. Boruto pun dengan cepat mengangkat Murashiki dan melemparnya ke arah Otsutsuki tersebut. Terlihat, rekan dari Murashiki yang sedang kabur dari Sarada dan yang lainnya terkejut melihat Murashiki datang ke arahnya. Dengan cepat, Otsutsuki itu pun menangkap Murashiki dan dia pun membawa Murashiki untuk kabur bersamanya menggunakan portal dimensi. Mereka pun sekarang berada di tempat para Otsutsuki berkumpul. Salah satu Otsutsuki terkejut melihat Murashiki dan rekannya terluka parah. Otsutsuki itu berkata, "Apa yang terjadi denganmu, Murashiki?" Murashiki membalas, "Ini ulah makhluk bumi, Otsutsuki Boruto." Terlihat, Murashiki langsung tidak bergerak dan setelah dicek, ternyata Murashiki sudah mati. Para Otsutsuki yang melihat kematian dari Murashiki langsung marah. Salah satu Otsutsuki berkata, "Beraninya dia. Jadi, namanya Otsutsuki Boruto ya? Aku akan memakan buah cakra dan membuat planetnya hancur." Adegan pun beralih ke tempat Sarada dan yang lainnya. Terlihat, Sarada masih bersedih atas kepergian ayahnya. Himawari melihat itu mencoba mendekati Sarada dan menenangkannya. Himawari berkata, "Sudahlah Kak Sarada, kau pasti bisa melewati semua ini. Paman Sasuke pasti tidak ingin kau terlihat sedih." Sarada yang mendengar itu langsung tersenyum dan berkata, "Kau benar." Shikade berkata, "Sekarang, kita akan pergi ke tempat Boruto dan kembali ke desa Konoha." Mereka pun pergi ke tempat Boruto. Setelah lama mencari, mereka pun akhirnya menemukan Boruto. Himawari yang melihat Boruto langsung berlari dan memanggilnya. Boruto yang mendengar itu langsung menoleh ke belakang sambil berkata, "Ada apa?" Tiba-tiba, Himawari berhenti setelah melihat keadaan Boruto. Himawari, Sarada, dan T10 pun terkejut melihat Boruto. Terlihat, wajah Boruto penuh dengan darah dan di pedangnya juga masih terlihat jelas ada darah yang masih mengalir. Serta, Boruto memasang tatapan yang kosong. Sarada melihat itu langsung menangis dan berlari menghampiri Boruto. Terlihat, Sarada langsung memeluknya. Namun, Boruto hanya diam dan tidak meresponnya. Sarada berkata, "Terima kasih Boruto." Boruto membalas, "Untuk apa?" Sarada melanjutkan perkataannya, "Untuk semua yang telah kau lakukan." Setelah selesai, Shikade meminta Boruto untuk mengeluarkan portal dimensi untuk kembali ke Konoha. Boruto berkata, "Baiklah." Tiba-tiba, Boruto langsung mengeluarkan portal dimensi menggunakan segel karmanya. Dan mereka semua pun masuk ke dalam portal tersebut. Terlihat, mereka semua sudah berada di desa Konoha. Shikade berkata, "Akhirnya kita berhasil melindungi desa Konoha." Di sisi lain, mata Jogen dan segel karma Boruto pun non-aktif. Tiba-tiba, Boruto pun jatuh pingsan. Shikade dan lainnya terkejut dengan Boruto yang tiba-tiba tak sadarkan diri. Shikade berkata, "Bawa Boruto ke rumah sakit secepatnya." Adegan pun beralih ke tempat Eida. Terlihat, Eida memantau keberadaan desa Konoha. Eida berkata, "Sekarang, inilah waktu yang tepat untuk membawa Amado ke sini." Kot membalas, "Bagus, aku akan membawanya dengan paksa." Di sisi lain, Amado sedang berada di ruangan laboratoriumnya. Sumire berkata, "Apa yang ingin kau lakukan?" Amado membalas, "Aku sedang mencari data tubuh tentang Kawaki." Di saat mereka masih mengobrol,
Tiba-tiba muncul Code menggunakan tanda cakar yang muncul di dekat kursi Amado. Ternyata, Code diam-diam memasang tanda cakar di ruangan Amado. Sumire dan Amado pun terkejut dengan kedatangan Code. Dengan cepat, Code langsung membawa Amado ke tempat markasnya. Sumire yang melihat Code telah pergi membawa Amado, langsung pergi ke tempat kantor Hokage untuk memberitahu Shikamaru. Shikamaru pun terkejut dan berkata, "Apa katamu? Amado diculik?" "Baiklah, aku akan segera mengirim beberapa shinobi untuk melacak keberadaan Amado." Shikamaru pun menatap kaca dan melihat pemandangan desa Konoha. Shikamaru berkata dalam hati, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Code? Adegan pun beralih ke tempat Code yang berada di markasnya bersama Amado. Amado berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Code membalas, "Kami perlu kau untuk membantu Kawaki." Amado berkata, "Baiklah, memang aku sedang mencari Kawaki karena aku ingin meningkatkan kekuatan karmanya." Code pun langsung menjabat tangan Amado. Code berkata, "Dengan ini, kita resmi menjalin kerjasama kembali." Waktu pun telah berlalu berbulan-bulan. Terlihat, Daimon kewalahan menghadapi seseorang. Ternyata, Kawaki sedang berlatih dengan Daimon. Daimon berkata, "Sepertinya kau sudah hampir menandingiku, tapi tetap saja kau tidak akan bisa mengalahkanku." Kawaki membalas, "Ya, aku tahu." Lihat, sekarang Kawaki menggunakan tongkat besi hitam sebagai senjata untuk menyerang. Setelah selesai latihan, Kawaki ingin pergi keluar untuk mencari udara segar. Di sisi lain, Eda melihat Kawaki yang pergi keluar dari markas. Eda berkata, "Kau mau kemana?" Kawaki membalas, "Aku hanya ingin pergi mencari udara segar." Setelah itu, Kawaki berkeliling di hutan yang sangat luas. Setelah lama berkeliling, tiba-tiba Kawaki mendengar suara minta tolong dari seseorang. Kawaki mendengar itu dengan cepat menuju ke sumber suara tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata seorang laki-laki pedagang sedang dihadang oleh beberapa shinobi yang belum jelas asal-usul desanya. Salah satu shinobi berkata, "Serahkan uangmu, atau tidak kau akan kuhabisi." Laki-laki tersebut membalas, "Tidak akan kuserahkan. Seharusnya kalian para shinobi membantu orang yang lemah seperti kami." Salah satu shinobi berkata, "Kau bodoh ya. Daripada mengambil misi yang pendapatannya kecil, justru kami para shinobi akan memanfaatkan kekuatan kami untuk mendapatkan uang yang lebih." Laki-laki tersebut yang mendengar itu pun marah dan berkata, "Kalian itu semuanya sampah. Aku harap shinobi di dunia ini lenyap, karena tanpa shinobi, dunia ini akan aman." Para shinobi yang mendengar itu pun mulai kesal. Mereka pun langsung menyerang pedagang tersebut. Tiba-tiba, Kawaki pun datang dan menangkis serangan para shinobi itu menggunakan tongkat besinya. Semua shinobi yang berada di sana pun terkejut dan berkata, "Siapa kau?" Kawaki membalas, "Aku cuma orang biasa." Dengan cepat, Kawaki langsung melompat dan melempar tongkat besi tersebut ke arah mereka. Para shinobi yang melihat itu langsung menangkis tongkat besi Kawaki. Tiba-tiba, Kawaki mengubah tangannya menjadi sebuah bilah pedang dan menyerang mereka. Namun, mereka semua berhasil menangkis pedang dari Kawaki. Salah satu shinobi itu pun tertawa dan berkata, "Ternyata, kemampuanmu cuma segini." Di saat mereka masih menahan serangan pedang Kawaki, Kawaki langsung mengangkat tangan kirinya ke depan. Dan seketika itu, muncul kumpulan cahaya laser perlahan-lahan dan bersiap menyerang para shinobi tersebut. Kawaki berkata, "Sudah kubilang, aku bukanlah seorang shinobi." Tiba-tiba, Kawaki langsung melepaskan serangan laser peledaknya tersebut ke para shinobi itu. Seketika, shinobi yang terkena serangan Kawaki langsung lenyap tak bersisa. Pedagang tersebut pun terkejut melihat kekuatan milik Kawaki. Pedagang tersebut berkata, "Terima kasih telah menolongku. Tapi, apa benar kau bukan seorang shinobi? Karena kau mempunyai kekuatan yang sangat hebat." Kawaki membalas, "Sudah kubilang, aku bukan shinobi. Lagi pula, dari mana kekuatanku berasal itu tidak penting." Tiba-tiba, ada salah satu shinobi melihat Kawaki. Shinobi itu pun berteriak memanggil para shinobi lainnya untuk memberitahu bahwa dia menemukan Kawaki. Kawaki melihat itu langsung menggendong pedagang tersebut untuk kabur. Terlihat, Kawaki langsung terbang untuk menjauh dari para shinobi tersebut. Setelah cukup lama terbang, tiba-tiba Kawaki diserang menggunakan suiton dari arah bawah. Kawaki yang melihat itu langsung menghindar dan langsung turun. Terlihat, banyak shinobi yang berdatangan dari desa Konoha dan juga dari desa lain. Kawaki berkata pada pedagang tersebut, "Kau tunggu saja di sini. Aku akan menghadapi mereka." Setelah mengatakan hal itu, Kawaki pun langsung berjalan menghampiri para shinobi tersebut. Tiba-tiba, pedagang itu pun berkata, "Tapi, mereka ada sangat banyak. Apakah kau bisa menang?" Kawaki pun menoleh ke belakang dan berkata, "Sudah kukatakan untuk diam saja." Terlihat, Kawaki sekarang sudah berada di hadapan mereka. Salah satu shinobi itu berkata pada temannya, "Tenang saja, kita sangat banyak dan dia hanya sendirian." Tiba-tiba, temannya pun terkejut melihat Kawaki. Shinobi tersebut berkata, "Hei, ada apa?" Temannya membalas, "Kau, lihatlah ke depan." Ternyata, di sekitar Kawaki sudah banyak kubus yang muncul di sekitarnya. Salah satu shinobi berkata, "Ukuran kubus itu besar sekali. Dia seperti monster." Kawaki berkata, "Nah, majulah." Dan cerita pun habis sampai di sini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya? Code menculik Amado karena Kawaki membutuhkan Amado untuk mengontrol segel karma Kawaki. Setelah beberapa bulan berlalu, Kawaki akhirnya diperlihatkan, dan dia pun tidak sengaja mendengar orang yang sedang meminta tolong. Karena Kawaki membantu orang tersebut, para shinobi desa Konoha dan desa lain menemukannya. Kita akan melanjutkannya pada part 26. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.